Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tugas kami untuk mata kuliah Introduction for Management yang berjudul Pengantar Manajemen. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, dimulai dari saya, Siti Rohimah dengan NPM 0211233333, dan di sebelah kanan saya Azhara Najwa Abdi Putri Fitono dengan NPM 0211234450, dan di sebelah kiri saya Anjumana Wati Pane dengan NPM 0211231195. Dan ada saya, Sesi Putri Pratama Hidayat dengan nomor NPM 0211232259. Dengan saya Rika Ramawati dengan NPM 02123185. Dengan saya Nurita dengan NPM 0211232208. Pengantar manajemen merupakan hal yang terlihat sederhana namun sebenarnya begitu kompleks. Banyak sekali bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam manajemen, sehingga untuk mempermudah hal tersebut diperlukan adanya pengantar. Sama seperti dalam matematika dan ilmu lain, manajemen memiliki pengantar materi sebelum menuju hal advance dari manajemen. Pengantar ini biasanya berisi hal-hal mendasar dalam manajemen seperti pengertian, fungsi, tujuan, dan lain sebagainya. Jadi, manajemen adalah tindakan yang terlibat dengan bakat manusia, organisasi, dan menggunakan sumber daya fisik diperjuangkan manajer untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan secara efektif dan juga efisien. Salah satu tugas yang paling penting bagi seorang manajer adalah secara efektif menggunakan sumber daya organisasi. Tugas ini melibatkan penggelaran dan memanipulasi sumber daya manusia atau modal manusia. Secara efisien mengalokasikan sumber daya keuangan, teknologi, dan juga alam organisasi. Karena organisasi dapat dilihat sebagai sistem manajemen, juga dapat didefinisikan sebagai tindakan manusia, seperti desain produk yang memungkinkan sistem untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat. Pandangan ini menunjukkan bahwa kita harus mengelola diri sebagai prasyarat untuk mencoba mengelola orang lain. Pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Horalcon and O'Donnell dari bukunya yang berjudul Principles of Management. Mereka mengemukakan manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain. Yang kedua ada George Terry dalam bukunya yang berjudul Principles of Management memberikan definisi manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, perorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan juga pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada Thomas H. Nelson. Manajemen merupakan perusahaan adalah ilmu dan seni yang memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan, dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan menguntungkan. Yang kelima ada G.R. Terry. Manajemen diartikan sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapainya. Selanjutnya, menurut James A.F. Stoner, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya atau usaha-usaha anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir dari Oeliang Lee, manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, perorganisasian, pengarahan, perkoordinasian, dan pengawasan sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berbagai pandangan dalam teori pengantar manajemen. Dari perspektif ini, Henry Payo menganggap manajemen terdiri dari 6 fungsi: peramalan, perencanaan, perorganisasian, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Dia adalah salah satu kontributor paling berpengaruh untuk konsep manajemen modern. Dalam cara berpikir lain, Mary Parker Follett didefinisikan manajemen sebagai seni mendapat sesuatu melalui orang. Ia menggambarkan manajemen sebagai filsafat. Beberapa orang, bagaimanapun, menemukan definisi ini berguna tapi terlalu sempit. Perspektif lain menganggap manajemen sebagai setara dengan administrasi bisnis, dan dengan demikian tidak termasuk manajemen di tempat-tempat di luar perdagangan, misalnya dalam amal dan di sektor publik. Lebih realistis, bagaimanapun setiap organisasi harus mengelola pekerjaan orang, proses, dan teknologi untuk memaksimalkan dan efektivitas untuk mencapai tujuannya. Fungsi dasar manajemen beroperasi melalui berbagai fungsi seperti perencanaan, perorganisasian, staffing, memimpin,
monitoring, perencanaan, memutuskan apa yang harus terjadi di masa depan, hari Minggu, bulan depan, tahun depan, selama 5 tahun ke depan, menghasilkan rencana aksi. Pengorganisasian menerapkan pola hubungan antar pekerja dan memanfaatkan optimal sumber daya yang diperlukan untuk mengaktifkan sukses melaksanakan rencana. Stepping, analisis pekerjaan, rekrutmen, dan mempekerjakan orang-orang dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang tepat. Menyediakan atau memfasilitasi pelatihan yang berkelanjutan dan perlu untuk menjaga kemampuan saat ini. Selanjutnya, leading atau mengarahkan. Pengertian dari leading atau mengarahkan adalah menentukan apa yang perlu dilakukan dalam situasi dan membuat orang untuk melakukannya. Selanjutnya, mengontrol atau monitoring. Mengontrol atau monitoring adalah memeriksa hasil saat melawan rencana perkiraan dan membuat penyesuaian jika diperlukan agar tujuan tercapai. Selanjutnya, memotivasi. Motivasi adalah fungsi dasar dari manajemen. Kenapa disebut fungsi dasar dari manajemen? Karena tanpa motivasi, karyawan mungkin merasa terputus dari pekerjaan mereka dan organisasi yang dapat menyebabkan kinerja tidak efektif bahkan menurun. Definisi manajemen sendiri adalah mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Terdapat beberapa bagian pengertian manajemen, yaitu dalam suatu organisasi terdapat sebuah manajemen dan dalam manajemen tersebut dibagi menjadi 5 manajemen utama. Di antaranya yaitu manajemen perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, dan pengawasan. Lalu di dalam kelima manajemen tersebut terdapat anggota organisasi atau bawahan, yang dimana mereka semua memiliki tujuan yang sama. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di dalam organisasi tentunya diperlukan visi dan misi. Organisasi juga bisa untuk wadah atau untuk mengatur orang-orang secara sengaja guna mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya, 1. Di rumah sakit, fungsinya sebagai tempat merawat orang sakit. Yang kedua, di dalam perguruan tinggi, fungsinya untuk menimba ilmu. Yang ketiga, di bank untuk menabung uang atau transaksi ekonomi. Masing-masing organisasi memiliki anggota atau orang-orang. Yang ketiga, organisasi perlu mengembangkan suatu struktur agar anggota dapat melaksanakan pekerjaannya dengan mudah. Selanjutnya, memiliki sistem dan prosedur. Ini menggambarkan bahwa sebuah organisasi diatur berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan bersama dan harus dijalankan dengan penuh komitmen. Manajemen berarti dapat mengurus, mengelola, mengatur, melaksanakan, dan memperlakukan anggota-anggotanya dalam suatu organisasi dengan baik, agar tujuan organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Manajemen itu berperan sebagai direksi atau pemimpin, ketatakelaksanaan, tata pemimpin, dan pengelolaan. Manajerial merupakan hal yang berhubungan dengan pengelolaan, sedangkan manageable berarti dapat diatur atau dikendalikan. Kita perlu mempelajari ilmu manajemen. Mengapa? Karena manajemen mempengaruhi kehidupan hampir semua manusia, seperti di bidang bisnis, pemerintahan, kemiliteran, ke rumah sakitan, pendidikan, SDM, produksi, pemasaran, dan keuangan. Manajemen yaitu menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan lebih baik, mengurangi hambatan-hambatan, memungkinkan mencapai tujuan. Ilmu manajemen adalah suatu kumpulan pengetahuan yang diistimematisasikan, yang dikumpulkan dan diterima sehubungan dengan pengertian tentang kebenaran-kebenaran. Proses manajemen dalam seluruh kerangkanya untuk mencapai hasil. Sumber-sumber dasar meliputi 6M, yaitu man, money, material, mission, method, dan market. Lalu faktor lingkungan dari segi sosial, pemerintah, dan pendidikan, misalnya filsafat. Manajemen yang mencangkup nilai-nilai, keyakinan, dan sikap. Proses manajemen sendiri meliputi planning, organizing, actuating, serta controlling. Manajemen harus bisa mencapai efektivitas dalam hal pekerjaan, tempat, waktu, dan dalam hal menentukan metode yang tepat. Manajemen menghasilkan individual, kelompok, perusahaan, dan masyarakat. Jenis manajer tingkatan manajemen yaitu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu top manajemen atau manajemen puncak, yaitu manajemen ini yang akan mengelola serta bertanggung jawab kepada seluruh manajemen yang terbagi di bagian-bagiannya masing-masing. Manajemen puncak berperan menetapkan kebijakan operasional dan membimbing hubungan organisasi dengan lingkungannya.
Contoh dari manajemen puncak yaitu direktur utama atau presiden direktur. Yang kedua adalah middle management atau manajemen menengah, berperan dalam mengarahkan kegiatan-kegiatan dan yang melaksanakan kebijakan organisasi dalam suatu bagian tertentu. Misalnya manajer pabrik, lower management atau manajemen rendah, yaitu supervisor, bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain, hanya membawahi pekerjaan operasional, contohnya mandor dan pengawas produksi. Selanjutnya ada operator atau karyawan operasi, yaitu anggota maupun SDM dari suatu organisasi. Manajer fungsional dan umum, yaitu atas dasar ruang lingkup kegiatan yang dikelola, para manajer dapat pula diklasifikasikan sebagai manajer fungsional atau manajer umum. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, kepegawaian, atau akuntansi. Contohnya manajer pemasaran bertanggung jawab atas seluruh kegiatan distribusi tetapi harus meminta bantuan kepada manajer kepegawaian untuk masalah-masalah tenaga penjualan. Pada tingkatan yang lebih tinggi, manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan atau revisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan-kegiatan fungsional satuan kerja. Selanjutnya, ada hubungan antara manajer fungsional dan umum. Bisa kalian lihat, yang pertama itu ialah manajer divisi fungsional, yaitu ada manajer pemasaran, lalu ada manajer personalia, manajer produksi, manajer penelitian, dan manajer keuangan. Keterampilan manajemen menurut Robert Elkins yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada lower management, ada konseptual, manusiawi, dan teknik. Dan yang kedua yaitu ada middle, ada konseptual, manusiawi, dan teknik juga. Dan yang ketiga yaitu top, ada konseptual, manusiawi, dan teknik. Keterampilan teknik atau bisa disebut dengan technical skill, kemampuan untuk menggunakan alat-alat prosedur teknik suatu bidang, khususnya ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Keterampilan manusiawi atau bisa disebut dengan human skill, kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Lalu ada keterampilan konseptual atau bisa disebut dengan conceptual skill, kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Lalu melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Lalu ada pembagian penugasan di antara jenis kegiatan pada setiap tingkatan manajemen menurut Thomas A. Mahani, Thomas H. Gerde, dan Stephen J. Carroll. Pembagian penugasan lower, middle, top yaitu ada perencanaan, A-nya 15%, 18%, dan 28%. Penyelidik ada 8%, 8%, dan 6%. Untuk koordinator ada 5%, 7%, dan 8%. Untuk evaluator ada 2%, 5%, dan 8%. Untuk pengawas ada 5%, dan 36%, dan 22%. Negosiator ada 6%, 8%, dan 3%. Untuk multi spesialis ada 6%, 8%, dan 5%. Untuk generalis ada 9%, 10%, dan 20%. Tujuan manajer bekerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Mempunyai nilai sebagai pedoman untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Kalau prinsip dan teknik manajemen dapat dikembangkan, dibuktikan, dan diterapkan seefisien mungkin, manajerial pasti akan menjadi lebih baik. Kurangnya pengertian tentang
Konsep, prinsip, teknik manajemen akan menyulitkan penganalisaan pekerjaan manajerial dan pelatihan para manajer. Konsep ada batu bangunan dari teori dan prinsip suatu definisi yang jelas tentang suatu kata merupakan tipe elementer dari konsep. Prinsip kebenaran fundamental atau apa yang dipercaya sebagai kebenaran pada suatu waktu tertentu yang menerangkan hubungan antara dua lebih kumpulan variabel independen dan dependen. Efisiensi, kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. Efektivitas, yaitu ada kemampuan untuk menentukan dan mencapai tujuan. Untuk ilmu, yaitu kumpulan pengetahuan yang berorganisasi. Beberapa pendekatan terhadap manajemen. Yang pertama ada empirical case approach, pendekatan empiris atau kasus studi tentang keberhasilan dan kesalahan para manajer dalam kasus-kasus individual dan upaya mereka menunggulkan di berbagai masalah. Kasus para mahasiswa dan praktisi paling tidak akan mengetahui cara mengelola yang efektif dalam situasi yang serupa. Yang kedua ada interpersonal behavior approach atau pendekatan perilaku antar pribadi. Aliran ini memusatkan perhatian pada aspek manusia dari manajemen dan pada keyakinan. Apabila orang-orang bekerja sama untuk mencapai sasaran, mereka seyogianya memahami sesama manusia, individual dan motivasi kepemimpinan psikologi individual. Yang ketiga ada group behavior approach, pendekatan perilaku kelompok, perhatian pada perilaku orang-orang dalam kelompok-kelompok, pendekatan sosiologi, psikologi sosial. Yang keempat ada interpersonal behavior approach atau yang sering disebut dengan pendekatan perilaku antar pribadi. Aliran ini memusatkan perhatian pada aspek manusia dari manajemen dan pada keyakinan apabila orang-orang bekerja sama untuk mencapai sasaran, mereka seyogianya memahami sesama manusia. Kemudian yang kelima ada interpersonal behavior approach atau pendekatan perilaku antara pribadi. Aliran ini memusatkan perhatian pada aspek manusia dari manajemen dan pada keyakinan apabila orang-orang bekerja sama untuk mencapai sasaran mereka. Seyogianya memahami sesama manusia. Dan yang keenam ini ada group behavior approach, yaitu pendekatan perilaku kelompok, perhatian pada perilaku orang-orang dalam kelompok atau pendekatan sosiologi, psikologi sosial. Dan yang ketujuh ada pendekatan kontingensi atau situasional, hal-hal yang dilakukan para manajer dalam praktek bergantung pada keadaan tertentu. Yang kedelapan ada pendekatan peran-peran manajerial untuk mengamati apa yang sebetulnya dilakukan oleh para manajer. Dan yang sembilan ini ada pendekatan operasional, mengumpulkan pengetahuan yang berkaitan dalam bidang manajemen sambil menghubungkannya dengan pekerjaan. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.